Kali ini kita akan membahas tentang kode etik dan kode perilaku PNS dalam literasi digital, khususnya digital safety dan digital skill. Nah, yang melatar belakangi topik ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi digital tidak hanya mempengaruhi cara individu berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi juga mengubah sistem kerja organisasi, termasuk instansi pemerintah. Transformasi digital yang terjadi saat ini menuntut seluruh elemen pemerintahan untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam mendukung transformasi digital tersebut, ASN dituntut memiliki kompetensi digital yang memadai, baik dalam aspek digital skill maupun digital safety. ASN tidak hanya harus mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi, tetapi juga bertanggung jawab menjaga keamanan data dan informasi dari berbagai risiko digital. Selain itu, penggunaan teknologi digital harus tetap berpedoman pada kode etik dan kode perilaku ASN sebagai landasan moral dan profesional dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai literasi digital, keamanan digital, serta etika penggunaan teknologi menjadi faktor penting dalam mewujudkan birokrasi yang modern, profesional, dan berintegritas. Berikut adalah hal-hal yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, kode etik dan kode perilaku PNS. Kode etik dan kode perilaku PNS merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan tindakan, serta ucapan yang harus dipatuhi oleh setiap PNS dalam melaksanakan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, menjaga integritas dan profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dalam era digital, kode etik tidak hanya berlaku dalam interaksi langsung, tetapi juga dalam aktivitas di ruang digital, termasuk penggunaan media sosial, sistem informasi, dan berbagai platform komunikasi elektronik. Yang berikut, literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam mengakses, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Literasi digital menjadi kompetensi penting bagi ASN karena hampir seluruh proses administrasi pemerintahan saat ini telah berbasis teknologi informasi. Terdapat 4 pilar literasi digital, diantaranya digital skill atau kemampuan digital, digital safety atau keamanan digital, digital ethics atau etika digital, dan digital culture atau budaya digital. Melalui literasi digital yang baik, ASN dapat memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, transparan, dan akuntabel. Pada presentasi kali ini, kami akan secara khusus membahas tentang 2 pilar, yaitu digital skill dan digital safety. Yang pertama, digital skill. Digital skill merupakan kemampuan individu dalam menggunakan perangkat, aplikasi, dan teknologi digital untuk menunjang pekerjaan dan aktivitas sehari-hari secara efektif. Bagi PNS, digital skill meliputi kemampuan berupa: yang pertama, mengoperasikan komputer dan perangkat digital; kedua, menggunakan aplikasi perkantoran; ketiga, mengelola data dan dokumen elektronik; keempat, menggunakan sistem informasi pemerintahan; kelima, berkomunikasi melalui media digital; dan yang terakhir, keenam, memanfaatkan teknologi untuk pelayanan publik. Lalu, apa pentingnya digital skill bagi PNS? Digital skill memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan produktivitas kerja, mempercepat proses pelayanan, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan yang terakhir, mendukung transformasi digital pemerintahan. Adapun contoh penerapan digital skill yakni dalam pelayanan izin tinggal keimigrasian, petugas memanfaatkan sistem informasi keimigrasian untuk melakukan verifikasi data pemohon, pengelolaan dokumen elektronik, serta penyampaian informasi pelayanan secara digital kepada masyarakat. Yang kedua, digital safety. Digital safety merupakan kemampuan menjaga keamanan diri, data, perangkat, dan informasi saat beraktivitas di ruang digital. Digital safety bertujuan untuk melindungi pengguna dari berbagai ancaman digital yang dapat merugikan individu maupun organisasi. Ada beberapa aspek digital safety, antara lain yang pertama, keamanan akun digital; kedua, pelindungan data pribadi; ketiga, keamanan perangkat elektronik; keempat, keamanan informasi organisasi; kelima, kesadaran terhadap ancaman cyber. Selain itu, terdapat beberapa ancaman digital yang sering terjadi, di antaranya phishing, malware, pencurian identitas, kebocoran data, penyebaran informasi palsu atau hoax, serangan cyber terhadap sistem informasi. Penerapan digital safety oleh PNS. Yang pertama, menggunakan data sandi yang akurat. Yang kedua, mengaktifkan autentifikasi 2 faktor. Yang ketiga, tidak membagikan data rahasia instansi. Yang keempat, menghindari akses pada tautan yang mencurigakan. Yang kelima, memperbarui perangkat lunak secara berkala. Yang keenam, menjaga kerahasiaan data masyarakat. Penerapan digital safety sangat penting karena ASN sering mengelola data pribadi dan informasi strategis yang harus dilindungi dari penyalahgunaan.
Yang pertama, profesional dalam menggunakan teknologi. PNS harus menggunakan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien, serta menghindari penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi. PNS wajib menjaga keamanan informasi negara, data instansi, dan data masyarakat yang diperoleh selama menjalankan tugas. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam bermedia sosial. PNS harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi di media sosial agar tidak menimbulkan konflik, penyebaran hoaks, maupun pelanggaran etika. Yang keempat, meningkatkan kompetensi digital. PNS perlu terus mengembangkan kemampuan digital agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kelima, menjunjung integritas pemanfaatan teknologi. Harus digunakan secara jujur, transparan, dan akuntabel sesuai dengan nilai dasar ASN berakhlak. Contoh kasus, seorang pegawai mengunggah foto layar komputer yang menampilkan data pribadi pemohon layanan ke media sosial tanpa menyadari bahwa informasi tersebut dapat dibaca oleh publik. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip digital safety dan kode etik PNS karena dapat menyebabkan kebocoran data pribadi masyarakat. Selain itu, merugikan pemohon layanan, tindakan tersebut juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Untuk mencegah kejadian serupa, setiap ASN harus memahami pentingnya perlindungan data pribadi, menjaga kerahasiaan informasi, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan media digital. Kesimpulan, perkembangan teknologi digital menuntut PNS untuk memiliki kemampuan literasi digital yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Dua aspek penting dalam literasi digital adalah digital skill dan digital safety. Digital skill memungkinkan PNS memanfaatkan teknologi secara efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sedangkan digital safety bertujuan menjaga keamanan data, perangkat, dan informasi dari berbagai ancaman digital. Penerapan kode etik dan kode perilaku PNS menjadi landasan utama dalam penggunaan teknologi digital yang bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan nilai profesionalisme, integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam aktivitas digital, PNS dapat mendukung terwujudnya birokrasi modern yang adaptif, aman, dan terpercaya.